Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tubuh King Sui sedikit gemetar. Ini adalah burung phoenix sejati. Orang Tionghoa akan merasa gugup saat melihat naga dewa atau burung phoenix. Kedua makhluk itu adalah representasi dari kemakmuran dan keberuntungan. Sulit untuk menggambarkan agitasi yang dirasakan King Sui saat ini. Bulu-bulunya yang merah menyala seperti nyala api yang membawa beban dunia. Suaranya cerah dengan sedikit kepahitan, seolah-olah membangunkan seluruh dunia. Ini adalah teriakan burung phoenix yang sebenarnya, tajam tetapi juga tidak menusuk, sementara memiliki prestise absolut pada saat yang sama. Teknik penglihatan surgawi. Fury Phoenix memiliki 60% dari garis darah Vermilion Bird. Garis darah Vermilion Bird memberikan kekuatan asal Vermilion Bird. Itu dapat mengurangi kerusakan yang diterima sebesar 25%, meningkatkan serangan sebesar 50%, meniadakan efek samping sebesar 40%, meningkatkan semua resistensi sebesar 50%, meningkatkan pemulihan depresi dan kerusakan sebanyak 5 kali, meningkatkan pertahanan dan fleksibilitas 30%, dan meningkatkan 70% untuk kecepatan dan penghindaran. Garis darah Vermilion Bird memberikan kesempatan tertentu untuk mencapai terobosan. Setelah berhasil mencapai terobosan, kemampuan garis darah Vermilion Bird akan meningkat. Dark Phoenix of Nine Heavens, teknik pertempuran pasif, nol depresi, secara permanen meningkatkan kekuatan seseorang. Penipisan dari penggunaan teknik pertempuran dan serangan apapun akan berkurang hingga 80%. Superior Flight, kemampuan terbang yang kuat dari Hellfire Phoenix. Kecepatan terbang meningkat 100 kali lipat dan penipisan karena terbang berkurang 100 kali lipat. Phoenix Fire, mengaktifkan serangan api yang kuat. Api Phoenix dapat membakar segalanya dan memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan. Phoenix Dance of Nine Heavens, teknik pertempuran pasif, secara permanen meningkatkan serangan atribut api. Kerusakan yang diterimanya akan dikurangi setengahnya. Nol depresi. Phoenix Paradise, ketika burung api menerima kerusakan fatal, itu akan memiliki 30% kesempatan untuk melalui kelahiran kembali Firebat. Kelahiran kembali yang berhasil akan menjadi transformasi dengan kekuatannya menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Phoenix Might, penindasan absolut atas semua jenis burung, kecuali burung Phoenix lainnya, menekan kemampuan mereka setidaknya 10%. Paling-paling, itu bisa menyebabkan target kehilangan kekuatan bertarungnya, tapi penindasannya di area lain tidaklah mutlak. Nol depresi, teknik pertempuran pasif. Kekuatan Fury Phoenix telah mencapai sekitar 100 triliun kekuatan Dao. Di bawah bala bantuan dari gua, lampu pengumpulan roh, dan kemampuan penguatan King Sui, itu telah melebihi 400 triliun kekuatan Dao. King Sui menghela nafas. Garis keturunan Vermilion Bird ini sangat kuat. Phoenix gelap baru saja maju menjadi Phoenix api dengan hanya 60% garis keturunan, namun itu sudah memiliki kekuatan yang mengintimidasi. Binatang iblis terkuat King Sui sekarang adalah Phoenix gelap. Saat melihat Phoenix yang berapi-api, King Sui tidak bisa tetap tenang. Kekuatan apa yang dimiliki Phoenix? Sekarang, dia tidak hanya memiliki pedang terbang senjata ilahi yang menakutkan, tetapi juga beberapa binatang iblis yang dapat membantunya dalam pertempuran, serta mendapatkan bala bantuan dari gua dan teknik lainnya. Saat ini, dia tidak perlu khawatir, terlepas dari siapa yang dia temui di kota mortal. Berada dalam suasana hati yang baik, King Sui tidak berkultivasi. Dia terus memperbaiki kedokteran dan mempelajari keterampilan medisnya. Dia memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi dan ramuan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya di alam Valet Jade Immortal. Dia juga memiliki banyak hal lain seperti 9 pelet emas revolusi dan pelet emas keberuntungan.
Kekuatan orang-orang di sekitarnya juga meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Ini juga mengapa King Sui bersedia melakukan investasi yang begitu besar. Namun, King Sui masih merasa langkah mereka agak lambat. Ada 20 hingga 30 orang dalam kelompok dan kekuatan mereka sudah dianggap pantang menyerah, tetapi King Sui masih tidak yakin memiliki kekuatan untuk melawan He Clan saat ini. Namun, dengan perubahan besar yang baru saja terjadi sebelumnya, kepercayaan dirinya melonjak. Saat King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal, dia bisa merasakan gelombang aneh datang dari halaman belakang. Dia dengan cepat menuju dan menemukan Shen Huang berjaga di sana. Setelah melihat King Sui, dia menghela nafas lega. Vaner sedang mencapai terobosan. King Sui sedikit terkejut. Bei Huang Fan berada di Ten Cave Realm dan sepertinya dia tidak dapat menahannya lagi. Namun, sudah waktunya baginya untuk mencapai terobosan. 10 gua miliknya juga bukan gua biasa, terutama gua ke-10. Kali ini, terobosannya ke alam dewa pemeliharaan akan menjadi lompatan besar ke depan. Pakaian Bei Huang Fan berkibar dan rambutnya terurai. Wajahnya yang tembus cahaya dan seperti giok memancarkan cahaya ilahi. Saat ini, tatapannya tampak sangat tenang, tanpa suka atau duka. Dia seperti seorang dewi yang menjadi sorotan, menampilkan kecantikannya yang luar biasa. 10 gua di belakangnya terus berputar, saling berhubungan. Ini adalah pengalaman King Sui. Gua-gua itu terus berputar tanpa henti seperti roda. Gua yang seperti batu giok putih memancarkan cahaya putih lembut, memberikan perasaan cerah dan lembut. 10 gua terus menghilang dan muncul, seolah-olah mereka beregenerasi dan dihancurkan. Gelombang tak terlihat di udara terus mengeluarkan suara tertahan dan tangan Bei Huang Fan terus membentuk jejak telapak tangan. Kadang-kadang seperti bunga teratai, di lain waktu seperti kilat di langit. Meskipun King Sui telah memberi Bei Huang Fan pil penghindaran kesengsaraan, dia masih sedikit khawatir. Semakin tinggi titik awalnya, semakin berbahaya ketika seseorang mencapai terobosan. Wajah cantiknya dengan kecantikan yang tak tertandingi telah berubah sedikit pucat dan berkeringat. Namun, Bei Huang Fan masih bertahan. Saat ini, dia sedang membentuk koneksi dengan 10 gua. Dia telah gagal berkali-kali, tetapi dia hanya sedikit lagi untuk mencapai kesuksesan. Namun, dia mulai merasa sedikit lemah dan tidak berdaya, tidak dapat melanjutkan. Boom! Suara tajam terdengar, disertai dengan aliran cahaya putih cemerlang yang berkedip, kemudian kekuatan menakutkan keluar dari Bei Huang Fan. Dia telah mencapai terobosan alam pemeliharaan dewa. Namun, sebelum mereka sempat berpesta, awan gelap memenuhi langit. Kesengsaraan akan datang. Ini adalah bagian pengalaman yang paling berbahaya. Jika dia gagal pada langkah sebelumnya, dia bisa mencoba lagi lain kali. Namun, setelah mencapai terobosan, seseorang akan menarik kesengsaraan. Kebanyakan orang cenderung meninggal pada tahap ini. Semakin jauh jalur kultivasi, semakin sulit cobaannya. Orang-orang yang bersiap-siap menghadapi kesengsaraan seringkali menyiapkan banyak harta, meskipun itu berarti mereka harus meminjam dari orang lain. Fisik Bei Huang Fan sangat bagus dan bahkan jika dia mencoba untuk menyelesaikan kesengsaraan sendirian, dia akan memiliki peluang 40% untuk sukses. Angka itu sudah dianggap bagus. Dengan tambahan beberapa harta, tingkat keberhasilannya meningkat lebih jauh. Jika segala sesuatunya masih tidak berjalan dengan baik, ada pil penghindaran kesengsaraan terkuat yang telah disiapkan King Sui. Ini seperti item cheat yang pada dasarnya memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan kesengsaraan dengan aman. Jika orang-orang dari pengaruh utama mengetahui bahwa King Sui memiliki pil penghindaran kesengsaraan, mereka mungkin akan memintanya beberapa dengan mengorbankan harga berapapun. Ini adalah sesuatu yang dengan segala cara, tak ternilai harganya. Pada akhirnya, Bei Huang Fan masih menggunakan pil penghindaran kesengsaraan. Bagian terakhir dari petir itu terlalu kuat dan tidak perlu baginya untuk bertahan secara paksa. Tingkat 1 dari alam dewa pemeliharaan.
Bei Huang Fan sekarang tampak sangat bersinar saat dia memeluk Shen Huang dan kemudian King Sui. Namun, Shen Huang dengan cepat melihat dirinya sendiri dan berkata, "Saya akan pergi dan mandi." Ini adalah hari terindah bagi King Sui. Sebagian besar orang di sekitarnya telah mencapai alam dewa pemeliharaan dan hal-hal yang paling mereka harus syukuri adalah pil obat King Sui dan pil penghindaran kesengsaraan. Banyak orang takut akan kesengsaraan dan dengan demikian menghentikan kemajuan mereka. Jika mereka tidak dapat menunda proses dan harus melanjutkan terobosan, ada kemungkinan besar mereka akan mati. Ada juga yang maju dengan sangat cepat dan tidak memiliki fondasi yang kuat. Namun, King Sui memiliki pil pemeliharaan konstitusi dan tidak takut. Selain itu, dia memiliki beberapa teknik unik seperti tinju Kaisar Yu. Meskipun ini bukanlah sesuatu yang digunakan dalam pertempuran melawan musuh-musuhnya, itu sangat bagus dalam membangun fondasi seseorang. Ini juga alasan mengapa orang-orang di sekitar King Sui dapat maju dengan cepat. Semuanya memiliki fondasi yang sangat stabil. King Sui telah menggunakan keterampilan penguatannya dan juga menyempurnakan dan meningkatkan tidak hanya senjata mereka, tetapi juga baju besi mereka dan banyak lagi. Ini memungkinkan kekuatan pertempuran mereka meningkat pesat. Jika mereka ingin mendapatkan harta karun seperti pagoda harta karun, King Sui juga akan membuat mereka menjalani proses pengakuan pemilik. Keesokan harinya, banyak orang datang mengetuk pintu. King Sui tersenyum. Dia tahu bahwa yang tak terhindarkan telah tiba. Namun, mereka datang lebih cepat dari yang dia harapkan. Ada cukup banyak orang di luar, tetapi mereka dihentikan oleh formasi King Sui. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan masuk ke manor tanpa berhenti untuk mengetuk pintu. "Kalian ini siapa? Mengapa Anda memblokir pintu saya?" Suara King Sui tidak nyaring tetapi orang-orang dalam 100 li mungkin semua bisa mendengarnya. "Kamu telah membunuh Tuan Muda He Fan dari klan He. Kematian harus dibayar kematian." Seseorang berteriak, "Haha, kematian harus dibayar kematian. Anda sudah mengatakannya dengan baik. Ketika saya keluar dari aula pelelangan, Tuan Muda He Fan Anda menghalangi jalan saya dan menyerang saya. Dia menghancurkan sebagian besar rumah bangsawan, membunuh banyak orang dalam prosesnya. Bisa jadi karena dia harus membayar atas perbuatannya, surga mengirimkan beberapa guntur bergemuruh dan kemudian Tuan Muda He Fan tidak ada lagi. Aku belum mencari kalian, kenapa kalian datang mencariku?" ucap King Sui dengan santai. Kata-kata King Sui menyebabkan orang-orang di seberang pintu merasa marah. Orang yang memimpin adalah pria parubaya yang memiliki kemiripan dengan He Fan. Saat ini, pria itu sedang melihat King Sui dengan amarah di matanya, seperti binatang buas yang ingin membelah mangsanya. "Nak, apa kau tahu dengan siapa kau berbicara?" Nada suara pria itu sangat dingin. "Apakah kamu sangat terkenal?" "Karena saya benar-benar tidak tahu." "Oh iya, Anda belum menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Untuk apa kalian di sini?" King Sui tersenyum alami dan berkata, "Kamu telah membunuh anggota klan He. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan memberitahumu betapa bodohnya hal yang telah kamu lakukan." Pria parubaya itu mengatakan ini dan berjalan menuju King Sui. Gerakannya sangat unik, memiliki ritme yang aneh. Saat dia maju, tekanan kuat menekan ke depan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, kekuatannya akan meningkat satu tingkat. Langkah Fana. Ini adalah Mortal Steps, skill ultimate yang unik untuk He Clan di Mortal City. Itu adalah warisan yang populer dan juga yang diandalkan klan He untuk membangun posisi mereka di kota Fana. Dia adalah He Yining, anggota inti dari klan He dan salah satu ahli di generasinya. Namanya di He Clan juga terkenal, seru seseorang. Jadi dia He Yining, 20 tahun yang lalu, dia memusnahkan seluruh klan untuk seorang wanita. Jika seorang pria mau melakukan itu untukku, aku pasti akan menikah dengannya. Seorang wanita gemuk berkata dengan mabuk. "Wanita, lihat dirimu sendiri. Ini tidak akan terjadi kecuali pihak lain itu buta." Seorang pria yang seperti monyet kurus tersenyum dan berkata,
Aku tidak akan menyukai orang itu jika dia monyet sepertimu. Anda akan mudah hancur. Apa yang dapat kamu lakukan dengan tubuh kecilmu itu? Wanita gemuk itu memandang pria kurus itu dengan hina. Apa yang Anda tahu? Ini kencang. Pria kurus itu mengangkat kepalanya dan berkata, kencang. Mungkin tidak akan lama sebelum kamu mati karena terlalu kencang. Wanita gemuk itu melirik ke bagian bawah pria itu dan berkomentar, pria ini sangat kuat. Kim Sui menyadari bahwa ada cukup banyak orang di alam dewa pemeliharaan di kota Fana. Dengan setiap tingkat yang meningkat ke alam dewa pemeliharaan, perbedaan kekuatan akan sangat besar. Selain itu, pria itu harus berada di tingkat 5 dari alam dewa pemeliharaan, memiliki kekuatan yang sangat memerintah. Ini adalah tambahan dari langkah Fana miliknya. Kim Sui tidak punya pilihan selain menganggap ini serius. Namun, Kim Sui masih memiliki kartu as di lengan bajunya dan karenanya tidak cemas. Dia menyerang tangan penangkap naga untuk memulai serangannya. Groar, raungan naga yang keras terdengar, dan naga emas besar menyerbu ke arah He Yining, memamerkan gigi dan cakarnya. Wosh! Tujuan serangan Kim Sui terutama mencoba memotong langkah fananya. He Yining telah mendemonstrasikan 9 langkah fana. Kim Sui tidak tahu persis level apa yang bisa dihasilkan He Yining dari 9 langkah fana. He Yining menegang dan kilatan api keluar dari matanya saat sosok manusia besar muncul di belakangnya. Heklan kita adalah dominator atas kota mortal, berdiri di atas bahu raksasa. Coba lagi. Suara dalam He Yining terdengar dan dia sekali lagi menyerbu ke arah Kim Sui. Aura yang hebat menyembur seperti gelombang pasang, memenuhi tempat itu dengan cepat. Kim Sui merasa seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam rawa yang besar. Pada saat ini, He Yining membalas dengan pukulan. Teknik pertarungan Heklan kami adalah teknik pertarungan biasa yang menggunakan gerakan paling sederhana. Mereka juga merupakan serangan yang paling efektif, terkuat, tercepat, dan paling ajaib. Boom! Kekuatan yang hebat menyebabkan tubuh Kim Sui terus didorong ke belakang. Itu adalah kekuatan yang aneh dan gerakannya sangat tidak biasa. Dia masih menggunakan langkah mortal. Meskipun dia tidak dapat membawa mereka ke level terbaiknya, dia dapat langsung melakukan 3 bagian pertama. Ini, selain fakta bahwa dia berada di level 5 dari alam dewa pemeliharaan, membuatnya jadi serangannya adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Tai Chi. Kim Sui menggunakan versi Tai Chi saat ini. Sejak episode sebelumnya, dia telah mengalami kemajuan pesat dalam penguasaannya atas Tai Chi, di mana dia mampu memanfaatkan kemampuan untuk mengurangi kerusakan yang ditimbulkan dengan baik. Itu, ditambah dengan status tubuhnya sendiri, serta kemampuan pedang terbang senjata ilahi, dia mampu melawan lawan ini tanpa cedera. Namun, kekuatan He Yining bukanlah apa-apa untuk dicemooh. Itu adalah sifat unik dari warisan fana. Semuanya mengejar kekuatan dan kecepatan. Karena kekuatan dan kecepatan yang menakutkan, tubuh mereka juga akan menjadi sangat kuat. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan kecepatan dan kekuatan mereka. Serangan sengit, siuh, klang. He Yining bergerak dengan kecepatan tinggi dan auranya naik dengan cepat, seolah ingin memisahkan dunia. Teknik pertempuran kombinasi. Kim Sui menyerang secara berurutan dan tubuhnya juga menyerang dengan cepat dengan Primordial Strike. Kim Sui telah mempelajari serangan primordial dari pikiran beruang primordial emas. Penguasaannya belum matang, namun, serangan ini merupakan kombinasi serangan dan pertahanan. Yang terpenting, serangan itu sangat mendominasi. Hal yang paling keras tentang ini adalah melakukan Primordial Strike mengharuskan seseorang memiliki tubuh yang kuat. Jika tidak, pengguna akan berisiko tubuhnya meledak. Beng! Kim Sui didorong mundur sementara He Yining meneteskan darah dari sudut bibirnya. Lingkungannya sangat sunyi, dengan semua orang tidak percaya. Tidak disangka pemuda ini telah memukuli He Yining sampai-sampai dia menyemburkan darah. He Yining adalah seorang jenius yang mutlak dan memiliki status yang hebat di Heklan. Dia adalah pilar inti di antara orang-orang di generasinya.
Siapakah pemuda ini dan apa latar belakangnya? Untuk berpikir bahwa dia akan memiliki keterampilan yang menakutkan. Pengaruh macam apa yang memiliki kemampuan untuk mengasuh seorang junior yang luar biasa? Luar biasa. Saya telah salah menilai Anda. Namun, lebih baik kamu berhati-hati sekarang. Dengan sekejap, He Yining menghilang, hanya menyisakan raksasa yang menakutkan itu. Raksasa yang dulunya seperti bayangan, dan sekarang mengambil bentuk material, yang mirip dengan gunung kecil. Itu kuat dan kejam, memancarkan aura yang ganas. Beng, lengannya yang besar menghantam dengan kekuatan yang bisa membelah gunung. King Sui tidak menerimanya dengan paksa. Mereka berada di luar manor dan selama pertempuran, King Sui keluar dari formasi. Ada jalan lebar di luar pintu. Serangan ini telah menciptakan kawah besar di permukaan batu khusus, mengeluarkan asap serta pasir dan puing-puing ke langit. King Sui menggelengkan kepalanya. Kekuatan dan tubuh pihak lain sangat kuat. Itu adalah keberadaan terkuat yang pernah dihadapi King Sui di antara semua entitas halus lainnya yang dia temui sejauh ini. Seperti yang diharapkan dari warisan fana. Serangan primordial. Boom. Duar-duar. King Sui sekarang berada di tingkat keempat dari alam dewa pemeliharaan. Itu adalah demarkasi antara tingkat ketiga dan keempat. Pertahanan King Sui benar-benar menakjubkan, dan dengan demikian memutuskan untuk terus maju dengan tabrakan langsung. Itu hanya satu serangan, Primordial Strike. Serangan ini mendominasi dan terus berbenturan dengan raksasa itu. Dunia menjadi gelap, matahari dan bulan redup, aura ganas menyebabkan awan di langit mendidih. Beng, baik He Yining dan King Sui mundur. Namun, He Yining tersenyum dan menatap King Sui, anak muda, kamu tidak buruk. Anda adalah orang paling tangguh yang pernah saya temui. Tapi sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Sosok besarnya melompat dan bergerak dengan gerakan kaki misterius. 9 langkah fana. Wajah King Sui suram dan maju dengan langkah mundur, menghentikan pihak lain di tempat yang aneh. Langkah pertama, King Sui maju sesuai dengan ritme sosok besar He Yining. 9 langkah mortal, He Yining telah menguasai hingga langkah ketujuh dan ini sudah mulai menjadi berbahaya. Langkah ketujuh, setelah mengumpulkan kekuatan ledakan, He Yining ingin melancarkan serangan terkuatnya terhadap King Sui. Boomim, 7 langkah 9 istana hancur. Langkah ketujuh King Sui mendarat. Tiba-tiba, seluruh dunia seolah-olah runtuh. Kekuatan dari sosok besar He Yining menjadi seperti balon besar yang telah ditusuk dengan lubang, bocor dengan gila-gilaan. Beng, tendangan King Sui menginjak dada He Yining, melemparkannya ke tanah. Sedikit darah sekali lagi keluar dari sudut bibir He Yining. Sebelumnya, He Yining juga telah meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Pada saat itu, tubuhnya sangat kuat. Oleh karena itu, meskipun serangan King Sui juga sangat kuat, itu hampir tidak berhasil melukai He Yining. Luka yang terakhir tidak terlalu parah, tapi 9 langkah mortalnya yang telah terputus. Beng, sosok King Sui runtuh dan dia tiba-tiba menginjak sekali lagi. Tendangan Tail Whip Harimau, kekuatan tersembunyi rusak tanpa meninggalkan jejak apapun. Kekuatan tersembunyi King Sui memiliki kekuatan lembut yang sebanding dengan penggabungan antara energi roh dan tubuh fisik seseorang. Ketika King Sui melakukannya, dia menargetkan bagian tertentu dari tubuh He Yining. Raksasa emas, Doom, sosok He Yining tiba-tiba bangkit menjadi raksasa emas besar yang tampak seperti telah dilemparkan dengan lapisan emas. Auranya memberi kesan bahwa ia bisa menelan gunung, sungai, matahari, dan bulan. Kabut emas naik perlahan seperti lautan berwarna emas. He Yining mengeluarkan teriakan keras dan aura kekerasan di tubuhnya membengkak seolah-olah dia adalah Raja Kong. Gigi tajam yang tampak menakutkan memenuhi mulutnya dan dia menyerbu ke arah King Sui dengan teriakan perang yang keras. Aliran panjang sungai emas ditarik keluar dari kabut emas saat sosok besar He Yining melesat ke arah King Sui, seperti matahari keemasan yang bersinar. King Sui tidak bisa berkata-kata. Ini adalah Mortal Legacy. Manusia fana apa yang bisa begitu kuat?
Tidak heran jika itu memiliki warisan yang panjang di kota mortal, memungkinkan mereka untuk mendominasi kota mortal. Ini adalah manusia yang berdiri di pundak para dewa sendiri. Pelemahan, pelemahan, klang-klang. King Sui terus melemahkan lawan-lawannya tanpa henti. Dia mengedarkan kekuatannya secara maksimal dan melakukan Windwise Willow, menggunakan kedua tangannya, bahkan jika dia menderita luka. Dia akan menggunakan Hitting Echo Through a Mountain atau mendorong kekuatan untuk meniadakan serangan lawan. Jika He Yining tidak melemah, King Sui merasa bahwa akan sangat sulit baginya untuk menangkis serangan He Yining. King Sui tahu bahwa sulit baginya untuk mengekstraksi apapun lebih jauh dari He Yining. Ketimbang mengatakan ekstrak, bisa dikatakan sebagai bentuk tempering untuk dirinya sendiri. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan warisan fana. The Mortal Legacy memiliki penindasan yang kuat terhadap manusia. Transposisi bintang. King Sui tidak melanjutkan dan memutuskan untuk mencoba transposisi stellar. Saat ini, pertahanan King Sui telah mencapai 260 triliun setelah dia mencapai terobosan ke tingkat keempat dari alam dewa pemeliharaan. Setelah dilemahkan, kekuatan status raksasa He Yining seharusnya tidak lebih lemah dari pertahanan King Sui. Jika King Sui tidak menerapkan pelemahan padanya maka itu akan sedikit lebih tinggi. Serangan membutakan King Sui yang benar-benar bisa meniadakan pertahanan lawan menyerang dengan dampak visual yang seperti Bima Sakti atau matahari terbenam. Mata He Yining menganga saat dia merasakan ancaman kematian. Dia melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan itu. Beng! Suara ledakan yang keras dan tajam terdengar dan tubuh He Yining dikirim terbang. Raksasa besar itu retak karena benturan. Raksasa itu sebanding dengan gunung kecil tetapi transposisi bintang King Sui seperti sungai yang terbalik. Boomim! Raksasa emas itu menabrak sebuah gunung kecil yang tidak jauh darinya. Ini adalah tanah makmur yang mengandalkan pegunungan dan sungai di daerah tersebut. Oleh karena itu, semakin makmur sebidang tanah di 9 benua, semakin banyak orang bisa melihat pegunungan di sekitarnya. Namun, sebagian besar gunung ini tidak terlalu besar dan hanya orang-orang dengan status hebat yang dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat. He Yining berada di akhir nafasnya. Serangan King Sui terlalu keras dan organ dalamnya pada dasarnya telah hancur. Kelemahan He Yining adalah organ internalnya tidak cukup kuat. Namun, setelah dia menjadi raksasa emas, dia memiliki tubuh fisik yang paling kokoh. Jika bukan karena fakta bahwa serangan King Sui dapat sepenuhnya mengabaikan pertahanan lawan, itu tidak akan menjadi apa-apa bagi He Yining. Ada banyak kemampuan di dunia ini yang bisa mengabaikan pertahanan lawan. Namun, sebagian besar yang bagus hanya bisa mengabaikan 30% pertahanan lawan. Meski begitu, level seperti itu tidak akan berarti apa-apa bagi He Yining. Apa yang tidak diharapkan He Yining adalah bahwa serangan King Sui dapat mengabaikan pertahanannya sepenuhnya. He Yining memiliki item yang seperti gelang bersamanya dan tidak ada pemandangan dari Silk Sachet interspatial. King Sui mengambil gelangnya. Jika kekuatan kekerasan seperti itu tidak dapat menghancurkan gelang ini maka King Sui yakin bahwa itu adalah bengkel interspatial. Karena itu, dia memutuskan untuk menyimpannya. Dengan kematian He Yining, orang-orang yang tersisa ketakutan. He Yining adalah yang terkuat di antara mereka yang datang. Namun, orang yang dianggap sebagai pilar inti di klan He telah binasa. Ada keheningan. Itu sangat tenang sehingga terasa sangat aneh. Pergi dari sini. Saya tidak ingin membunuh begitu banyak orang. King Sui melambaikan tangannya dan mengusir mereka. Tunggu saja. He Clan tidak akan membiarkan sesuatu, kata seseorang. Jika Anda harus mengatakan sepatah kata pun, Anda bisa melupakan pergi. King Sui melirik ke arah orang itu. Seperti yang diharapkan, orang itu tutup mulut. Kali ini, He Yining baru saja beruntung. Klan He tidak menghargai King Sui dan kelompoknya, dan tidak mengirim He Yining ke sini. He Fan adalah keponakan He Yining, tetapi sebenarnya adalah putranya. Tentu saja, hanya sedikit yang tahu tentang ini.
Inilah alasan mengapa He Yining datang dengan sangat marah. Apa yang tidak dia duga adalah dia akan mengikuti jejak He Fan. Semua orang yang tersisa dengan cepat berpencar setelah King Sui menyuruh mereka pergi. Kematian He Yining pasti akan membuat klan He melakukan kunjungan lagi dan yang berikutnya akan lebih gaduh. Sudah pasti mereka akan datang. Jika mereka tidak menantang King Sui lagi untuk mendapatkan kembali posisi mereka, status klan He di kota Fana sebagai partai yang mendominasi akan goyah. King Sui berbalik untuk melihat bahwa yang lainnya berdiri di pintu masuk. Dia tersenyum dan memberi isyarat agar semua orang kembali. Dia tidak terlalu khawatir. Saat ini, dia tidak penurut. Apalagi dia masih memiliki formasi. King Sui percaya bahwa selama dia tinggal di sini, tidak akan ada seorang pun di kota Fana yang bisa memaksa masuk ke Manor. Kekuatan besar batu mata formasi telah menyebabkan formasi menjadi sedikit menantang surga. Ada cukup banyak karakter lama di klan He dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Dengan kematian He Yining, pasti akan ada cukup banyak dari mereka yang akan keluar. Nuolan memandang King Sui dan berkata, "Tidak apa-apa, jangan khawatir. Lanjutkan saja kultivasi Anda seperti biasa. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Dalam skenario terburuk, saya bisa tetap di sini dan mereka tidak akan bisa menerobos masuk." King Sui tersenyum dan berkata, semua orang tahu tentang kemampuan King Sui dengan formasi dan tidak meragukan kata-katanya. Saat ini, mereka dapat dikatakan memiliki keyakinan buta terhadap King Sui. King Sui juga sibuk dengan kultivasinya sendiri, tetapi dia tiba-tiba memikirkan bengkel interspatial He Yining dan membawanya keluar. Di masa lalu, dia telah mendapatkan sejumlah silk sachet interspatial, tetapi sekarang, dia telah mencapai alam yang berbeda. Oleh karena itu, dia tidak menyentuh banyak item setelah melemparkannya sekilas. Meskipun ada banyak item yang mungkin dianggap orang lain tidak buruk, itu bukan apa-apa bagi King Sui. Namun, semuanya jelas berbeda dengan kasus He Yining. Oleh karena itu, King Sui masih mengantisipasi untuk melihat apa yang dimiliki He Yining di dalamnya. Lumayan, ada beberapa item yang sangat berguna. King Sui melihat beberapa tanaman obat yang berharga serta botol obat. Selain itu, ada juga senjata, baju besi, dan sejenisnya, seperti beberapa biji dan batu unik. Ada banyak hal dan tersortir dengan rapi. Space di interspatial bengkel ini cukup besar. Ada panduan teknik bertarung dalam hal ini. King Sui terkejut melihat cukup banyak buku kulit binatang buas. Dia mengalahkan mereka. Seni tinju Skybear, tinju keras, telapak tangan yang dikuatkan. King Sui mengambil sebuah buku, meliriknya, dan kemudian melemparkannya ke samping sebelum meraih yang lain. Ada cukup banyak teknik pertempuran di sini yang dikenal memiliki kualitas yang cukup baik. Namun, King Sui tidak peduli pada mereka. Dia mengeluarkan buku lain dan setelah melihat beberapa kata yang tertulis di atasnya, dia tercengang. 9 Langkah Fana. Ini adalah buku yang terbuat dari kulit binatang emas dan memiliki halaman emas. Itu sangat kokoh dan memancarkan ki spiritual yang samar. Artinya, kualitas halaman ini tidak rendah. King Sui gelisah ketika dia melihat 9 langkah Fana. Dia memiliki pemikiran untuk mempelajarinya, tetapi tidak berharap bisa mendapatkan manualnya. Terlebih, ini tampak seperti versi aslinya. Ini berarti bahwa status He Yining di klan He jelas cukup signifikan. Paling tidak, dia pasti punya posisi tinggi. King Sui tidak langsung membacanya dengan cemas tetapi malah melihat-lihat beberapa manual teknik pertempuran lainnya. Satu sama lain. King Sui tersenyum bahagia. Ini adalah buku dengan halaman emas. Hanya ada 5 kata di dalamnya. Sosok spiritual emas raksasa. Pada pandangan pertama, King Sui tahu bahwa ini adalah raksasa emas yang dilepaskan He Yining sebelumnya. Keduanya harus menjadi teknik bela diri terpenting dari Mortal Legacy. Bagaimana mereka bisa berakhir dengan He Yining? Selain itu, ini adalah versi aslinya.
King Sui tidak dapat mengerti bahkan setelah memikirkannya banyak dan dengan demikian memutuskan untuk tidak memikirkannya. Dia mengambil 9 langkah fana dan mulai membacanya. Dia segera tenggelam ke dalamnya. Itu adalah teladan mutlak dan terlalu mendominasi. Manusia bisa mengandalkan ini untuk menghadapi dunia. Itu adalah salah satu teknik bela diri paling menakutkan yang dapat menyebabkan kekuatan mereka melonjak. 9 langkah kematian harus diperingkat di antara beberapa teratas bahkan di seluruh 9 benua. King Sui tidak tahu apakah ada warisan fana lainnya di tempat lain. Namun, dia merasa bahwa manusia yang telah meninggalkan tempat itu seharusnya tidak meninggalkan hanya satu hal. Waktu berlalu perlahan dan King Sui terus membudidayakan 9 langkah kematian. Sesuai dengan namanya, ada 9 langkah. Dengan setiap langkah yang diambil, kekuatan seseorang akan meningkat 50%. Pada prinsipnya, setelah mengambil 9 langkah, kekuatan seseorang akan meningkat 4,5 kali lipat. Namun, manual menyatakan bahwa jika seseorang menumbuhkan 9 langkah mortal ke alam tertinggi, ini tidak akan menjadi semua yang akan diterima. Gerakan kaki memiliki banyak detail kecil dan rumit. Yang terpenting, dengan setiap langkah maju, penipisan energi akan meningkat 50%. Itu pada level yang sama dengan peningkatan kekuatan. Selain itu, semakin kuat tubuh seseorang, semakin besar kekuatan yang dilepaskan dan semakin lama durasinya berlangsung. Salah satu ciri unik dari 9 langkah kematian adalah bahwa tidak peduli berapa banyak langkah yang diambil seseorang atau berapa banyak peningkatan kekuatan yang mereka terima, orang tersebut hanya akan dapat melepaskan satu serangan. Setelah satu serangan, mereka harus memulai dari awal lagi. Selama proses ini, penipisan origin ki akan sangat cepat. 1 langkah, 2 langkah. Dengan dunia King Sui saat ini, selain dia memiliki teknik penglihatan surgawi, tidak akan sulit baginya untuk terlebih dahulu menganalisis teknik ini dan kemudian mempelajarinya dari pertempuran sebelumnya. Alam Valet Jade Immortal memberinya banyak waktu dan pada saat dia pergi, King Sui sudah bisa mengambil 3 langkah. Setelah keluar dari alam Valet Jade Immortal, King Sui membuat banyak salinan dari 9 mortal langkah dan memberi setiap orang salinan. Hal ini sangat bagus. Semua orang tercengang saat melihat 9 langkah fana. Ini adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak bisa didapatkan oleh seseorang bahkan jika dia harus memusnahkan seluruh Heiklan. Untuk berpikir bahwa mereka berhasil mendapatkannya. Semua orang memandang King Sui dengan gelisah. Mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Ini ditemukan di gelang interspatial He Yining. Ketika klan He mengetahui bahwa He Yining sudah mati, mereka pasti akan datang untuk mengambil kembali langkah 9 mortal ini. Inilah yang menjadi dasar pendirian mereka, yang mereka andalkan untuk menjadi eksistensi unik dan luar biasa. Jika semua orang mendapatkan 9 langkah mortal, maka klan He secara alami akan jatuh ke dalam penurunan. King Sui tersenyum. Mungkinkah kamu akan menyebarkan 9 langkah kematian? Nuolan memandang King Sui, bingung. Kami tidak memiliki perselisihan dengan klan He, tapi kami telah membunuh He Yining dan He Fan. Bagi klan He, 9 langkah fana jauh lebih penting dibandingkan dengan mereka berdua. Saya pikir mereka akan bersedia untuk berbicara dengan kita, ucap King Sui setelah memikirkannya. Kamu ingin menyelesaikan ini dengan damai? Hao Tian bertanya. Saya masih ragu-ragu. King Sui menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Heiklan setuju untuk berbicara denganmu, mereka pasti akan mengejar kita setelah kamu memberi mereka 9 langkah fana. Jika 9 langkah mortal menyebar, mereka mungkin akan habis-habisan, bahkan jika itu mereka harus memusnahkan seluruh kota. Ucap Ling Chen mengerutkan kening. Kalau begitu, demi keselamatan orang lain, jangan disebarkan. Tapi kita tidak boleh mengembalikan langkah 9 fana ini kepada mereka. Jika kita mengembalikannya kepada mereka, mereka pasti tidak akan melepaskan kita. Mereka seharusnya memiliki beberapa reservasi sekarang. Ucap King Sui tersenyum. Hehe,
Biarkan saja mereka merasa cemas dan tidak mengembalikannya kepada mereka. Klan He bukanlah orang baik, ucap Tang Xi tersenyum. Kalau begitu, lanjutkan dan pelajari. Kami memiliki formasi yang disiapkan, jadi pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang ke sini. Setiap orang harus menggunakan waktu ini dan bekerja keras untuk berkultivasi. King Sui memberi semua orang pil pengumpulan roh untuk meningkatkan efek kultivasi mereka. Siang hari cukup banyak orang yang datang. Kali ini, ada lebih banyak orang dibandingkan sebelumnya, dan kebanyakan dari mereka adalah karakter penting di klan He. Yang memimpin adalah 10 orang atau lebih tua. Masalahnya kali ini menjadi terlalu besar dan masalah warisan He Clan terlibat. Oleh karena itu, mereka mengepung manor tempat King Sui berada, tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri. Leluhur tua, ada formasi di sekitar tempat ini. Haruskah kita memberitahu mereka untuk keluar untuk berbicara dulu? Seorang pria paruh baya berkata dengan hormat kepada beberapa tetua. Hancurkan formasi ini dan beri mereka sebagian dari pikiran kita dulu. Ini akan membuat negosiasi lebih lancar. Seorang pria tua yang tampak bergengsi berkata dengan suara yang dalam. Orang tua itu mengenakan pakaian biasa dan terlihat sangat normal. Namun, dia memancarkan aura kekerasan dan matanya dalam dan dingin. Ada sedikit niat membunuh di tengah getaran tuanya, membuat orang lain merasa sangat tidak nyaman. Dia memiliki sepasang mata tanpa emosi. Ya, leluhur tua, hancurkan formasi. Pria paruh baya itu melambaikan tangannya. Beberapa master formasi keluar dan mulai bergerak dan mencari-cari. Saat mereka mendekat, mereka akan terpantul. Aura yang kuat membuat mereka sulit untuk mendekat. Tidak butuh waktu lama bagi master formasi ini untuk babak belur. Bahkan ada 2 dari mereka yang lengannya retak dan muncrat darah. Hal-hal yang tidak berguna. Cepat kembali ke sini. Orang tua itu berteriak dengan marah. Dia ingin memberi King Sui pelajaran, tetapi tidak menyangka bahwa master formasi yang telah menggunakan sumber daya klan dengan boros selama ini sangat tidak berguna. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa marah. Dia menampar telapak tangannya ke salah satu master formasi. Boomim, hujan darah turun. Cara brutal orang tua itu membuat semua master formasi yang tersisa menggigil tanpa henti. Mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras dan pakaian mereka basah oleh keringat dingin. Leluhur tua, jangan marah. Saya akan memimpin beberapa orang dan mencoba untuk memecahkan formasi, kata pria paruh baya itu dengan hati-hati. Baiklah, Yilong, pergilah dan cobalah. Suara lelaki tua itu menjadi sedikit lebih lembut. Pria paruh baya itu dipanggil He Yilong dan dia dianggap cukup kuat di He Clan. Dia berasal dari generasi yang sama dengan He Yining. Meskipun statusnya tidak setinggi kepala klan generasi ini dan He Yining, He Yilong masih dianggap menikmati status yang baik di klan tersebut. 50 orang berdiri dengan tertib dan melangkah maju bersama. Posisi yang mereka ambil sangat aneh dan kemudian mereka mulai maju secara seragam. Langkah fana. He Yilong berdiri paling depan sementara yang lain mengikuti di belakangnya. Gelombang kekuatan kekerasan berkumpul dan mengalir di antara mereka, membentuk rantai asal Qi yang bersirkulasi. Langkah kedua, langkah ketiga. Orang-orang ini semua adalah pilar He Clan dan mereka telah mengembangkan 9 mortal langkah ke langkah ketujuh. Langkah keempat, langkah kelima. Beberapa puluh orang di sekitar telah membentuk sesuatu seperti awan mistis, mengaburkan pandangan semua orang. Langkah keenam, langkah ketujuh. Dengan langkah ketujuh, kekuatan kekerasan meledak seperti palu menembus para pria. Aliran Qi berwarna-warni yang keras dan tak tertandingi seperti pedang besar, namun juga seperti sungai kecil, menembus ke arah formasi. Hancur. He Yilong mengeluarkan teriakan marah dan mengirim serangannya dengan keras ke formasi dengan kekuatan luar biasa. Boomim, suara keras dan menakutkan terdengar, menciptakan ledakan yang mengirimkan awan warna-warni. Beberapa puluh orang dikirim terbang kembali. Kebanyakan dari mereka menderita luka dalam, dengan beberapa di antaranya terluka parah. He Yilong, yang berdiri di paling depan,
adalah orang yang terluka parah. Kejadian yang tidak terduga ini menyebabkan orang-orang tua itu tercengang. He Yilong tidak berhasil menghancurkan formasi tetapi ditolak dan menimbulkan luka serius. Sebelumnya, orang tua semua berpikir bahwa akan mudah bagi He Yilong dan kelompoknya untuk menghancurkan formasi karena dorongan mereka. Bahkan mereka tidak akan bisa menangkis kelompok He Yilong. 9 langkah mortal yang digunakan sebagai kelompok ini sangat efektif untuk menerobos kota, menghancurkan formasi, atau menyerang target yang tidak bergerak. Namun, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempersiapkannya dan ada hambatan yang kuat. Oleh karena itu, pada dasarnya sangat sulit bagi seseorang untuk menggunakan langkah 9 mortal dengan cara ini dalam pertempuran. Ini bukan pertama kalinya He Yilong menggunakan metode ini untuk memecahkan formasi. Itu bahkan lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan master formasi. Seringkali, bahkan ketika master formasi tidak dapat memecahkan formasi, mereka akan mengandalkan 9 langkah mortal sebagai kelompok besar untuk menghancurkan formasi. Ini adalah sesuatu yang sangat dibanggakan oleh klan He. The Mortal Legacy sempurna di hati mereka, mampu mencapai apapun. Posisi He Clan di kota mortal telah diturunkan untuk waktu yang lama, semua berkat legasi mortal. Pada saat ini, King Sui keluar. Dia melihat banyak orang di luar dan tahu bagaimana situasinya. Dia tersenyum dan berkata, "Saya akan memastikan bahwa orang yang menghancurkan formasi saya menderita secara tragis." Senyuman tipis dan tatapan membunuh menyebabkan sekeliling menjadi sunyi. Jika dikatakan bahwa sebelumnya banyak orang tidak dapat menerima ini, maka sekarang, semua orang tahu bahwa dialah yang telah mengatur formasi. Bagaimana orang yang bisa membentuk formasi yang menakutkan seperti itu bisa menjadi karakter yang sederhana? Jika seseorang menyinggung perasaannya, dia bisa menjebak Anda di rumah sampai kematian Anda. Anak muda, apakah kamu yang membunuh anggota He Clan kami? Pemuda yang tampak bergengsi memandang King Sui dan berkata dengan tenang, "Saya tidak tahu siapa mereka, tapi beberapa orang jahat ingin membunuh saya. Namun, ternyata saya masih kurang kendali dan tanpa sengaja membunuh 2 orang itu." King Sui sepertinya memikirkan beberapa hal sebelum berkata. Sikap King Sui menyebabkan kemarahan He Lianba meningkat. Dia memiliki keinginan kuat untuk menamparkan King Sui sampai mati. Namun, He Lianba tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah untuk mendapatkan kembali 9 langkah fana dan sosok spiritual emas raksasa. Kedua hal ini tidak boleh bocor. Kami tidak punya niat buruk. Bagaimana kalau kita bicara? He Lianba berusaha keras untuk menurunkan sikapnya. Haha, tidak ada niat buruk. Dengan begitu banyak dari Anda di sini, Anda mengatakan bahwa Anda tidak punya niat buruk. Jika Anda tidak memiliki niat buruk, lalu mengapa Anda menghancurkan formasi saya? King Sui meludah, tidak menunjukkan wajah apapun kepada mereka. Kamu, wajah He Lianba menjadi hitam. Dia adalah orang yang menikmati status yang hebat dan kapan dia pernah diperlakukan seperti ini. Namun, dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk menanggungnya dan hanya menjaga King Sui setelah mereka mendapatkan kembali 9 langkah fana dan sosok spiritual emas raksasa. Kemudian, dia akan membuat King Sui mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Baiklah, kalian bisa kembali. Jangan datang dan ganggu aku. Jika tidak, saya tidak akan menahan diri. King Sui berbalik dan akan pergi. Saudaraku, saya sangat tulus. Kami dari klan He dan saya He Lianba. 2 anggota keluarga saya telah meninggal dan kami ingin mengambil kembali barang-barang mereka. He Lianba berkata dengan serius. Maaf, saya tidak punya apa-apa di sini. King Sui melambaikan tangannya. Kamu benar-benar tidak berencana menyerahkannya. Benda-benda itu milik klan He kita dan sangat berguna bagi kita. Kita bisa menggunakan barang lain untuk menukarnya. Pil obat yang dapat menghidupkan kembali seseorang dan membiarkan tubuh mereka beregenerasi atau artefak ilahi, pilihlah. Kami menjamin bahwa kami tidak akan mempersulit Anda setelah Anda menyerahkan barang-barang itu. Jika tidak,
Klan kami akan melawanmu sampai mati, bahkan jika kedua belah pihak akan menderita korban. Lianba membuang ancaman dan godaan selain menurunkan sikapnya. King Sui tersenyum, saya benar-benar tidak memilikinya. Saya ingin artefak ilahi dan obat ajaib juga, tetapi saya benar-benar tidak memiliki hal-hal yang Anda sebutkan. Apakah saya harus menemukan sesuatu secara acak dan menukarnya dengan Anda? Anak muda, kita semua sadar akan kebenaran. Orang-orang yang kembali melihat Anda mengambil interspatial bangle itu. Lianba menatap mata King Sui dan berkata, "Oh, saya ingat itu sekarang. Anda mengacu pada itu. Saya memberikannya kepada seorang anak untuk dimainkan karena saya melihat itu terlihat sangat bagus. Saya sudah memberikan kepada seorang anak. Jika saya memintanya kembali, anak itu akan menangis." King Sui menggosok dahinya dan mengatakan ini, seolah-olah dia bingung. Saat ini, Lianba memiliki keinginan untuk menyemburkan darah. Dia berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa anak ini tidak setolol dia kelihatannya. Ketika dia melihat tatapan polos King Sui, dia merasa bahwa anak ini sangat licik. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Mungkin anak itu akan mencari barang lain yang terlihat cantik, jadi cobalah menukarnya dengan barang yang memiliki anak itu. Lianba melemparkan King Sui sepasang gelang. Itu adalah gelang giok yang sangat berharga dan indah. Namun, itu hanyalah gelang dan tidak berharga bagi para pembudidaya. Gelang ini hanya bisa dijual dengan uang biasa. King Sui mengambilnya dan tersenyum. Orang tua ini pasti sudah pikun. Dia hanya menyebutkan bahwa seorang anak memintanya, mengira itu terlihat cantik. Untuk berpikir bahwa lelaki tua itu akan memberinya sesuatu yang terlihat lebih bagus untuk membuatnya mengembalikan yang sebelumnya. Dia hanya memikirkan ini secara sepintas. Duar, King Sui menghancurkan sepasang gelang giok yang indah itu menjadi debu. Saya hampir lupa. Sebelum kalian datang, seekor burung besar datang dan mengambilnya. Saya tidak dapat mengembalikannya kepada Anda. Cukup. Tubuh Lianba sedikit berfluktuasi. Meskipun dia masih bisa tetap tenang, semua orang tahu bahwa dia tidak merasa tenang di dalam hatinya. Semua orang tahu bahwa King Sui hanya mempermainkan mereka. Pada awalnya, mereka hanya bisa bermain bersamanya, tetapi karena telah dibodohi sedemikian rupa, mereka tidak perlu menahannya lagi. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah Anda akan menyerahkannya atau tidak? Dia Lianba berkata dengan suara dingin. Saya lelah. Aku akan kembali dan tidur siang. Silakan merasa bebas. King Sui berbalik dan pergi. Lianba sangat marah sampai-sampai dia marah. Dia menyaksikan sosok King Sui menghilang. Hancurkan formasi. Hancurkan formasi. Saya ingin formasi ini rusak berapapun harganya. Lianba berteriak. Salah satu dari sedikit pria tua mengeluarkan sesuatu seperti gulungan seni. Itu berwarna perak dan diisi dengan ki spiritual ilahi. Dia berjalan ke samping Lianba dan berkata, "Kakak, apakah kita benar-benar akan menggunakan ini? Tidak ada tempat untuk reservasi. Kita harus mematahkan formasi. Kita tidak boleh kehilangan warisan fana." Lianba mengertakkan gigi dan berkata, orang tua itu mengangguk dan memegang gulungan seni yang panjangnya 3 kaki dan lebar 1 kaki itu. Itu dipenuhi dengan aura suci dan saat lelaki tua itu melambaikan tangannya, gulungan seni melayang di atas formasi. Sedikit kilau putih salju bersinar dan formasi mulai hancur dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. King Sui melihat gulungan seni dan terkejut. Hal ini sangat misterius. Apa itu? Untuk berpikir bahwa itu bisa menelan formasi seolah-olah sedang memakan sesuatu dan ingin melahap seluruh formasi. Tidak apa-apa jika formasi itu hilang. King Sui menyuruh semua orang untuk berjaga-jaga. Formasi itu rusak setelah waktu untuk membakar dupa. Gulungan seni di langit juga menghilang. Anak muda, apakah kamu akan menyerahkan gelang itu sekarang? Nada suara Lianba sekarang mendapatkan kembali sebagian dominasinya. Sudah kubilang, aku tidak akan menahan orang yang menghancurkan formasiku. Jelas,
kalian tidak menganggap serius kata-kataku. King Sui menatap dingin ke arah He Lianba saat dia berjalan keluar. Kamu punya nyali, anak muda, adalah hal yang mudah bagiku untuk meratakan tempat ini. He Lianba tidak yakin apakah 9 langkah fana dan sosok spiritual emas raksasa ada di King Sui. Dia tidak ingin mengambil tindakan segera karena takut bahwa dia mungkin tidak dapat menemukan 9 langkah mortal dan sosok spiritual emas raksasa setelah membunuh orang-orang ini. Anda tidak akan menahan. Anak muda, ayo, biarkan saya melihat seberapa mampu Anda. Oh, benar, formasimu tidak buruk. Bagaimana, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan He Clan kita? Anda akan dapat menikmati keindahan, kekayaan, kemuliaan, kekayaan, status, dan rasa hormat. Anda tidak perlu melakukan apa-apa kecuali mengatur beberapa formasi di sana-sini sesekali. He Lianba tersenyum dan berkata. Dia mulai dengan ancaman dan godaannya lagi. Kenapa? Apakah kamu meragukan kemampuan He Clan? He Clan kami mendominasi kota Fana dan setelah bergabung dengan kami, Anda akan mendapatkan rasa hormat dan segera melambung tinggi. He Lianba menekankan pada status He Clan. King Sui bukanlah anak kemarin sore, dia telah bertemu banyak orang dalam hidupnya. Dia bisa melihat niat membunuh jauh di dalam mata He Lianba. Saat ini, He Lianba hanya menahan diri. Itu seperti yang dikatakan Ling Chen. Begitu mereka memberi He Lianba 9 langkah fana dan sosok spiritual emas raksasa, lelaki tua ini pasti akan menghapus King Sui dan semua orang dengan biaya berapapun. Janji He Lianba sebenarnya adalah godaan besar bagi banyak orang di kota Fana. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa didapat seseorang tidak peduli seberapa keras dia berjuang untuk mendapatkannya. Ini juga mengapa He Lianba memiliki hak untuk merasa sangat percaya diri saat dia memberikan janji ini. Sayang sekali saya tidak punya niat untuk bergabung dengan siapapun. Saya akan mengatakannya sekali lagi, saya tidak memiliki hal yang kalian sebutkan. Saya tidak akan mengejar masalah Anda karena telah menghancurkan formasi saya. Sekarang pergi. King Sui melambaikan tangannya seperti dia berpura-pura menjadi seseorang di luar kemampuannya sendiri. Karena memang begitu, tidak ada gunanya berbicara lagi. Jangan salahkan kami karena kejam. Wajah He Lianba sangat suram. Leluhur tua, tidak perlu menggunakan pisau tukang daging untuk membunuh ayam. Biarkan aku membunuhnya. Seorang pria muda keluar. He Tian, jangan terlalu ceroboh. Lanjutkan. He Lianba memikirkannya sebelum berkata. He Tian adalah jenius teratas di antara generasi muda di klan He, sebuah eksistensi yang tidak akan dapat dicapai oleh He Fan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Apalagi, meski usianya masih muda, dia sudah melampaui He Yining. Dia adalah yang tertua di antara generasi He Fan, dan sedikit lebih muda dibandingkan dengan He Yining. Namun, dia berada di masa jayanya dan 2 kali lebih tua dari King Sui. He Tian berdiri tegak, tampak tampan, dan tampak seperti orang yang saleh. Matanya bersemangat dan ada sedikit ketajaman jauh di dalam. Dia sangat jantan dan merupakan kekasih impian bagi banyak wanita di kota mortal. Setelah melihat He Tian, King Sui merasa lebih bingung mengapa 9 langkah mortal dan sosok spiritual emas raksasa akan bersama He Yining. Buat perubahan Anda, jika tidak, Anda tidak akan mendapat kesempatan untuk melakukannya nanti. He Tian tersenyum ketika dia melihat King Sui dengan percaya diri dan berkata, apakah kamu yakin ingin aku bergerak dulu? King Sui mengambil beberapa langkah ke depan. Saya yakin. He Tian terus berkata dengan percaya diri. King Sui sudah mengedarkan kekuatannya ke puncak sejak mereka masuk. Oleh karena itu, dia langsung menyerang Qi Kaisar. Kaisar Qi mempengaruhi suatu daerah, dan oleh karena itu semua orang yang menentangnya melemah sebesar 20%. He Tian sedikit mengernyit, tetapi alisnya rileks dan dia mengambil langkah maju menggunakan 9 mortal langkah. 9 langkah fananya sangat cepat, dalam dan mendalam, berbeda dari He Yining. King Sui menyerang dengan Tai Chi Single Whip. Beng! He Tian juga bergerak,
secara akurat berbenturan dengan tangan King Sui. Tahap kedua, He Tian tidak dipotong oleh King Sui dan mengambil langkah maju, menyelesaikan langkah kedua dari langkah fana. King Sui bergoyang dari serangan pihak lain dan terkejut. Pihak lain sangat kuat. Ini hanya langkah kedua He Tian dan He Tian baru saja menyerang dengan santai sebelumnya. Ini adalah betapa menakutkannya langkah 9 mortal itu. Dengan setiap langkah tambahan, kekuatan pengguna akan meningkat cukup banyak. Oleh karena itu, serangan biasa pun akan memiliki kekuatan yang besar. Selama 9 langkah mortal tidak terputus, dengan setiap langkah tambahan diambil, seseorang akan dapat menyerang sekali tanpa menyebabkan peningkatan kekuatan menghilang. Misalnya, ketika alam seseorang telah mencapai 7-9 langkah mortal, mereka akan dapat memiliki kesempatan untuk menyerang setiap kali dari langkah pertama, kedua, ketiga, hingga langkah ketujuh tanpa kehilangan peningkatan kekuatan. Namun, saat mereka menyerang 2 kali, langkah yang diambil sebelumnya semuanya akan lenyap. Menyerang setelah mengambil langkah terakhir juga akan menyebabkan langkah sebelumnya menghilang dan orang tersebut harus memulai dari awal lagi. He Tian menyerang sekali pada langkah kedua, dan dengan demikian langkah mortalnya tidak terputus dan dia terus mengambil langkah lain. Langkah ketiga, Doom Wash. Kekuatan di tubuhnya meningkat pesat lagi dan dia menepuk telapak tangan ke arah King Sui. Mortal Palm, satu tangan langit penutup. Bahkan manusia biasa bisa menutupi langit dengan satu tangan. Serangan telapak tangan ini kejam dan mendominasi, datang dengan watak yang kuat. Itu membuat He Tian tampil elegan namun kuat. Pada saat itu, kemuliaan makhluk fana ini tidak akan kalah bahkan dari makhluk surgawi. Segel kebijaksanaan Buddha, Wash. King Sui membentuk segel dengan kedua tangannya dan memukul budak emas besar ke He Tian. Disposisi He Tian sangat kuat saat ini. Segel kebijaksanaan Buddha bukanlah teknik yang berspesialisasi dalam serangan, dan karenanya tidak menyebabkan banyak kerusakan. Namun, itu bisa mengurangi kerusakan yang ditangani oleh lawan tanpa mereka sadari. Beng! King Sui dikirim terbang sangat jauh dari serangan ini. Syukurlah, dia memiliki tubuh yang kuat dan pengurangan kerusakan dari pedang terbang senjata ilahi, selain Ki Kaisar dan segel kebijaksanaan Buddha. Meskipun dia dikirim terbang, dia tidak menerima banyak kerusakan. Langkah keempat, setelah mengambil langkah ini, sosok He Tian melesat ke arah King Sui dan melakukan serangan lain. Betapa kuatnya untuk berpikir bahwa langkah mortal bisa digunakan seperti ini. Penggunaan langkah mortal oleh He Tian adalah alam di atas He Yining. Tiba-tiba, King Sui teringat bahwa dia juga telah mempelajari langkah fana. Meskipun dia hanya menguasai 3 langkah pertama, dia memutuskan untuk tidak menahan diri dan menggunakannya pada saat ini. Langkah fana. Kemampuan belajar King Sui sangat kuat dan dia mengambil 3 langkah dengan sangat cepat. Beginilah perbedaan King Sui. Dia tidak terburu-buru untuk mencapai level yang lebih tinggi, tetapi terus mengembangkan 3 langkah pertama dan kemudian mengintegrasikannya dengan teknik lainnya. Ini agar dia bisa mengambil 3 langkah dalam waktu sesingkat mungkin. Penguasaan King Sui atas teknik ini sangat tinggi, dan 3 langkah pertama juga yang paling mudah untuk dikuasai. Setelah tinggal di alam Valet Jade Immortal selama sekitar 3 bulan, dia berhasil mencapai tujuannya. Langkah fana yang dilakukan King Sui hanya tersisa dengan sedikit perasaan mereka sebelumnya. Hanya orang-orang yang telah menguasai langkah-langkah mortal ke alam yang sangat tinggi yang dapat mengetahui bahwa itu masih langkah-langkah mortal. Setelah menyelesaikan 3 langkah, King Sui menerima dorongan besar dalam kekuatannya. Dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan He Tian menyelesaikan gerakannya. Dia tidak ingin mengambil risiko karena dia tidak mampu menanggung kerugian jika ada kecelakaan. Setelah menyelesaikan 3 langkah, King Sui membuat transposisi stelar. Boomim, sebuah serangan yang seperti Bima Sakti melanda dan cahaya cemerlang bahkan menindas matahari. Meskipun He Tian dianggap cukup kuat pada langkah keempat, King Sui juga berjalan 3 langkah. Selanjutnya, pertahanan King Sui sangat menakutkan.
Transposisi stellar yang benar-benar bisa mengabaikan pertahanan lawan mengirim Hetian terbang sambil memuntahkan darah segar yang membuat jejak panjang di udara. Serangan ini benar-benar terlalu mendominasi. Ini adalah sesuatu yang dipikirkan King Sui pada saat-saat terakhir setelah melihat pertempuran Hetian. Dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu mendominasi, menyebabkan kehebatan transposisi stellar menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kehebatannya benar-benar menakutkan. The Mortal Steps benar-benar mendominasi. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.